Episode 1, Langkah Pertama Menuju Takdir yang Tak Terduga. 1. Awal mimpi dan perjalanan penuh harapan. Rini adalah seorang perempuan berusia 28 tahun asal Jawa Timur. Hidup di desa kecil dengan ekonomi yang pas-pasan membuatnya memutuskan untuk menjadi tenaga kerja wanita, TKW, demi menghidupi keluarganya. Sejak ayahnya meninggal, Rini menjadi tulang punggung keluarga, menopang ibunya yang sakit-sakitan dan dua adik kecil yang masih sekolah. Rini selalu bermimpi untuk memberi kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya. Ia bekerja keras, menabung, dan akhirnya mendaftar ke sebuah agen TKW yang menjanjikan pekerjaan sebagai asisten rumah tangga di Arab Saudi. Meski dihantui cerita-cerita buruk tentang perlakuan majikan terhadap pekerja asing, Rini tetap melangkah dengan penuh tekad. Hari keberangkatan itu akhirnya tiba. Dengan tas kecil berisi pakaian dan doa ibunya yang tulus, Rini menaiki pesawat untuk pertama kalinya. Perasaan campur aduk memenuhi hatinya, antara takut, bersemangat, dan sedih meninggalkan kampung halaman. Dalam benaknya, hanya ada satu tujuan, memberikan kehidupan yang lebih baik untuk keluarganya. 2. Sambutan di negeri asing. Setibanya di Riyadh, Rini dijemput oleh agen lokal yang bekerja sama dengan agen dari Indonesia. Di sana, ia bertemu dengan majikan pertamanya, keluarga Al-Fahad, yang tinggal di sebuah rumah megah di pusat kota Riyadh. Keluarga ini terdiri dari pasangan suami istri, Tuan Khalid dan Nyonya Leila, serta dua anak mereka, Omar dan Aisyah. Saat pertama kali menginjakan kaki di rumah tersebut, Rini merasa seperti berada di dunia lain. Rumah itu begitu besar, dengan lantai marmer yang dingin dan lampu kristal yang bergemerlapan. Namun, suasana hati Rini sedikit berubah saat melihat tatapan dingin Nyonya Leila. Wanita itu memandangnya dengan sorotan mata yang tajam, seolah menilai Rini dari ujung kepala hingga kaki. "Selamat datang," ucap Tuan Khalid ramah, berusaha mencairkan suasana. "Mulai sekarang, anggap rumah ini seperti rumahmu sendiri." Kata-katanya terdengar hangat, tapi Rini tahu, tugasnya adalah melayani, bukan menikmati kemewahan rumah itu. 3. Perlakuan berbeda dari dua majikan. Hari-hari pertama bekerja di rumah Al-Fahad tidaklah mudah. Rini harus bangun pagi-pagi sekali, menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, dan merawat anak-anak. Omar, yang berusia 12 tahun, seringkali bersikap nakal, sementara Aisyah yang masih balita justru manja dan sering menangis mencari ibunya. Meski sibuk, Rini berusaha bekerja dengan sepenuh hati. Namun, ia mulai menyadari ada perbedaan besar antara Tuan Khalid dan Nyonya Leila. Tuan Khalid sering memberinya pujian atas hasil kerjanya, sementara Nyonya Leila justru sering marah tanpa alasan jelas. Suatu malam, Rini mendengar percakapan antara keduanya. "Kenapa kamu selalu kasar pada Rini?" tanya Tuan Khalid dengan nada kesal. "Aku hanya memastikan dia bekerja dengan baik," jawab Nyonya Leila dengan nada defensif. "Jangan terlalu memperhatikannya." Rini terkejut mendengar percakapan itu. Ia merasa ada ketegangan dalam hubungan suami istri tersebut, dan tanpa sadar, ia menjadi salah satu penyebabnya. 4. Tawaran kerja dari keluarga kedua. Suatu hari, ketika Rini sedang belanja kebutuhan rumah di pasar, ia bertemu dengan seorang wanita bernama Nadia. Nadia adalah seorang kerabat jauh dari keluarga Al-Fahad yang kebetulan sedang mencari asisten rumah tangga. Setelah berbincang singkat, Nadia langsung tertarik pada keramahan dan kesopanan Rini. "Kamu mau pindah bekerja di rumahku?" tanya Nadia dengan senyuman hangat. Rini terkejut dengan tawaran itu. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Meninggalkan keluarga Al-Fahad berarti mengingkari kontrak kerja, tapi bekerja dengan majikan baru yang terlihat lebih ramah juga terasa menggoda. Saat kembali ke rumah, Rini tak bisa berhenti memikirkan tawaran tersebut. Apalagi, perlakuan dingin dari Nyonya Leila semakin hari semakin membuatnya merasa tertekan. Namun, ia juga tahu bahwa Tuan Khalid selalu memperlakukannya dengan baik, bahkan sering membelanya. 5. Perang dingin antar keluarga. Ketika Tuan Khalid mengetahui tawaran dari Nadia, ia merasa tidak senang. Baginya, Rini adalah pekerja yang sangat berharga, dan ia tidak ingin kehilangannya. "Rini adalah bagian dari keluarga ini," kata Tuan Khalid tegas saat Nadia membicarakan hal tersebut di depan keluarganya. Namun, Nadia tidak menyerah. Ia menawarkan gaji yang lebih tinggi untuk menarik perhatian Rini. Hal ini membuat hubungan antara keluarga Al-Fahad dan keluarga Nadia menjadi tegang. Diam-diam,
Rini merasa seperti bola yang dilemparkan ke sana kemari. Ia tidak tahu harus berpihak pada siapa. Di tengah situasi ini, Rini mulai merasa bahwa dirinya bukan sekadar pekerja. Ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi, dan ia menjadi pusat perhatian di antara dua keluarga yang berbeda karakter. Salam penutup. Bagaimana kelanjutan kisah Rini? Apakah ia akan tetap bertahan di keluarga Al-Fahad, atau menerima tawaran dari keluarga Nadia? Jangan lewatkan episode berikutnya yang akan mengungkap lebih banyak konflik dan emosi. Terima kasih sudah membaca. Dan jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan kisah selanjutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.